Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jumlahnya banyak tapi suaranya pelan. Boleh saya ulang ya? Ke rumah sakit pergi berobat agar sehat kembali. Siapa yang jawab salam saya tidak semangat, saya doakan suaminya atau ayahnya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya yang semangatnya atau ayah-ayahnya. Baik, yang sama kita muliakan Rektor Universitas Medan Area Profesor Dr. Dandan Ramdan Magister Engineering MSc, dan juga wakilnya, dan juga para bapak ibu dosen dan sivitas akademika Universitas Medan Area yang mohon maaf tentunya karena belum kenal jadi khawatir salah menyebutkan. Semoga semuanya tetap istiqomah, sehat selalu, dan selalu semangat dalam perbaikan hingga mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fallahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda, abang-abang yang ganteng-ganteng, kakak-kakak yang cantik-cantik, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya semakin ditanamkan ketaatan dalam hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena secapek apapun kita, alhamdulillah, capeknya kita bukan capek nengok HP yang tiada guna, tapi capeknya kita memikirkan bagaimana istri kita, bagaimana anak kita, bagaimana perbaikan akhlak kita. Secapek apapun kalau kita capeknya dalam kebaikan, dan semoga itu diluruskan oleh Allah niatnya sehingga lelah kita jadi lillah, insyaallah itu akan membuahkan berkah. Karena tidak sedikit yang pagi hari capek memikirkan bagaimana mengolah data untuk korupsi, bagaimana mengolah nomor HP untuk selingkuh, bagaimana untuk kejahatan yang lain, tanpa disadari dia tidak capek bahkan semangat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kesenangan dan kebanggaan kita hanya siapa di antara kita yang paling kuat, yang paling bejat, yang paling laknat. Naudzubillah. Sebagaimana daerah-daerah yang memang gak disentuh agama Islam, semakin bejat, semakin dilaknat, semakin bangga. Wal'iyadzubillah min dzalik. Kita gak akan pernah tahu rasanya menenangkan hati dengan istighfar, menenangkan hati dengan tunduk di masjid. Yang kita tahu menenangkan hati dengan healing di warung kopi, menggibah di sana sini, merasa paling baik pada dirinya sendiri. Wal'iyadzubillah min dzalik. Tapi karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dengan segenap apa yang beliau miliki kita merasakan kedamaian ini, dan semoga Allah jaga. Yang bisa jadi kalau kita nggak syukuri, Allah cabut, dan kita mau marah kepada siapa kecuali kepada diri kita sendiri yang tidak mensyukurinya hari ini. Ayahanda, ibundaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hari ini akan membicarakan tentang cinta. Tapi cinta bukan cinta biasa. Cinta yang bukan hanya membuat kita bahagia,
tapi membuat kita semakin mulia. Agak ketularan tadi sama ketua BKM. Terus terukur, bersyukur, ikut-ikut juga lah, ujung-ujungnya sama. Cinta yang membuat kita memberi makna kehidupan agar kita terus bertahan meskipun dicaci maki, dan juga menghadapi segala rintangan, ujian, cobaan agar terus bertahan dalam kebenaran. Cinta yang membimbing kita kepada lingkungan atau sahabat-sahabat yang jauh dari maksiat, karena memang hobinya bagaimana setiap hari dia bisa bertobat, dan cirinya dia berteman itu bukan asas manfaat, tapi dia betul-betul berteman itu ingin jadi maslahat. Cinta yang menumbuhkan rindu bukan sebatas rindu yang menderu, yang menjaganya dari para penipu, para penghamba nafsu, terutama para lelaki buaya yang tak tahu malu. Insya Allah kita akan dapatkan cinta itu. Cinta apakah itu, ayahandaku sekalian, ibunda sekalian? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkannya? Karena bicara hijrah ini sebenarnya bicara cinta. Siapa yang menginginkan punya motor atau punya mobil Lamborghini lah, Ferrari lah, yang mewah-mewah lah, yang membuat kita terpesona lah. Bagaimana kita mendapatkan itu? Tidak ada cara lain kecuali kita harus benar-benar menginginkannya, atau bahasa lain yaitu berharap. Dan disebutkan oleh Qari, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang benar-benar mengharapkan kasih sayang Allah. Siapa mereka? Ada yang sudah dengar tadi yang dibaca Qari sebelum ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya siapa saja yang beriman, orang-orang yang beriman inilah yang akan berani bersikap untuk pindah kepada kebenaran yang lebih baik. Dan karena dia tahu kebenaran itu indah, dia akan betul jahadu, sungguh-sungguh dalam jalan Allah, jalan kebenaran tersebut. Dan mereka itulah yang betul-betul mengharapkan cinta Allah. Apa cinta Allah ini? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad kepada mereka, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan cinta atau sayangnya Allah, dengan itulah kalian itu senang. Dan itu sebaik-baik apa yang pernah mereka kumpulkan. Apa keutamaan Allah, apa cinta Allah? Allah kasih tahu ayat sebelumnya. Ini surat Yunus yang saya baca 52, sebelumnya 51. Ada yang hafal? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian yang bukan sebatas sebagai peringatan, tapi syifaa'un lima fis sudur, penyembuh, bukan pereda kayak iklan-iklan obat dokter di televisi ya, meredakan penyakit. Karena sesakti apapun dokter nggak akan berani dia menjamin sembuh. Tapi ini yang mengatakan, yang menciptakan kita, dia bilang penyembuh segala penyakit yang ada di dalam dada. Ada nggak penyakit yang kita rasakan kalau nggak berasal dari penyakit
di dada kita, di hati kita? Nggak ada. Kalau dada kita tenang, di dalam dada kita tenang, nggak akan ada. Dan ini sudah Allah katakan bahwasannya telah datang kepada kalian penyembuh segala macam penyakit yang ada di dalam dada, di hati. Dan dia itu sebagai petunjuk, dan dia itu juga sebagai wujud kasih sayang yang nyata, cinta yang nyata dari Allah. Kenapa kita tidak merasakan ini, ayahanda sekalian? Dan ini kan Allah yang bilang, apa Allah bohong? Apakah Allah bohong? Apa cinta Allah itu? Itulah Al-Quran. Telah datang kepada kalian peringatan sekaligus penyembuh. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah. Ada nggak kalam atau perkataan yang lebih indah selain daripada kata-kata Allah, di mana kita terpuruk menghadapi betapa sulitnya hidup? Allah berbisik, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kau benci itu malah yang baik untukmu. Adakah kata-kata yang lebih indah dibanding saat kita bersenang-senang, lupa diri, sehingga bisa jadi menjatuhkan kita sehina-hinanya? Di situ Allah berbisik, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kau senangi itu malah itulah sebenarnya yang kau benci, yang membuatmu jatuh terhina. Ada enggak orang yang bisa memotivasi kita, kata-kata yang lebih hebat motivasinya dibandingkan kata-kata yang mengatakan kepada kita, hal jazaul ihsan illal ihsan? Bukankah balasan dari upaya yang terbaik itu enggak ada, kecuali pasti juga yang terbaik? Allah pakai kata pertanyaan untuk betul-betul membuka cakrawala pikiran dan hati pengalaman hidup kita, bahwasanya nyata orang yang betul-betul berusaha terbaik, apapun agamanya, apapun bangsanya, Allah tetap kasihkan juga yang terbaik, karena itu janjinya. Bukankah balasan bagi upaya yang terbaik nggak ada, kecuali pasti juga yang terbaik? Adakah orang yang bisa memotivasi lebih hebat dari motivasi ini? Ayahanda ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cinta Allah, Al-Quran. Dan kenapa mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahanda ibunda sekalian? Keluar air dari jemarinya? Enggak. Memotong apa membelah bulan? Enggak. Apa mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran. Kenapa kok Quran? Isi Quran itu apa sih? Gak sekeren terdengar seperti ya Nabi Ibrahim gak mempan dibakar, Nabi Musa membelah laut. Gak sekeren itu. Al-Quran apa sih? Al-Quran itu isinya apa? Kata-kata. Kata-kata siapa? Kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dari Sang Maha Pecinta, wujud cinta yang nyata. Kenapa kata-kata? Rahasianya di mana, ayahanda sekalian? Rahasianya di mana nih? Kenapa kok mujizat yang diakui dari Nabi yang paling keren, Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran yang isinya kata-kata Allah? Karena ayahanda, ibunda sekalian, apapun yang kita terima, seperti apa kita sekarang, itu akibat kata-kata yang selalu kita dengarkan, kata-kata yang selalu kita paksa dengar dalam diri kita. Karena Allah sudah bilang di surat Yasin yang ibu-ibu hafal pasti, karena selalu diulang-ulang tiap malam Jumat. Ayat kedua sebelum terakhir apa, Bu? Ayat kedua sebelum terakhir, sebelum paling terakhir dia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul.
Sesungguhnya urusannya itu ketika dia ingin menciptakan sesuatu, dia ngapain Bapak Ibu? Dia berkata. Ketika dia mau menciptakan sesuatu, dia berkata. Mau melakukan sesuatu, dia berkata. Apa katanya? Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Hebat nggak Allah ini Bapak Ibu? Hebat nggak Bu Allah? Mungkin agak apa ya, ada gap antara kita, belum kenalan ya. Udah kenal sama saya Bapak Ibu? Atau nggak perlu kenalan? Udah kenal Bu? Alhamdulillah saya terkenal di tengah keluarga saya. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf dulu baru sayang. Nama saya Jeffrey, bukan karena ada Ustadz Jeffrey saya ganti nama. Memang sejak lahir nama saya Jeffrey. Alhamdulillah sekolah SD Impres, kemudian di Rodotul Hasanah 6 tahun. Entah cemana ceritanya anak tukang ojek bisa ke Mesir di Al-Azhar. Dan akhirnya bisa S2 2014, 2016 selesai. Dan aktivitas sekarang koordinator rumah tahfidz. Dan alhamdulillah jelek-jelek begini sudah laku. Istri saya 4, alhamdulillah anaknya 2 dari yang pertama, 2 dari yang kedua, alhamdulillah. Semoga sehat semuanya. Ayahanda ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa rahasianya? Kata-kata. Apakah Allah terlihat hebat dia menciptakan dengan kata kun saja? Kalau begitu dia seperti membutuhkan kata kun. Apa dia nggak bisa mencipta tanpa kun? Apakah dia nggak bisa menciptakan tanpa kata? Sangat bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa dicontohkannya kepada kita bahwasanya dia mencipta dengan kata? Sama seperti dia bersumpah demi waktu. Apa sih hebatnya waktu? Waktu ciptaannya. Kenapa dia bersumpah wadduha wallail wan nahar? Demi masa, demi malam, demi siang, demi waktu dia bersumpah. Dia ingin kasih tahu bahwasannya kita sangat terikat dengan waktu. Begitu juga dengan hal ini, dia mencipta dengan kata, dia ingin kasih tahu, hei, hati-hati Jeffrey dengan kata. Aku mencipta dengan kata. Artinya kata-kata mencipta. Bapak Ibu mau bahagia, selalulah berkata kata yang bahagia, dengar kata-kata yang bahagia. Bapak Ibu mau semangat, selalulah dekat dengan orang-orang yang selalu berkata-kata yang semangat. Karena kata-kata itu mencipta, bukan saya yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu isinya kata-kata, kata-kata Sang Maha Pencipta, kata-kata Sang Maha Pencinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang betul-betul dekat dengan itu, maka betul-betul gak ada penyakit dalam hatinya, dan dia betul-betul penuh kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi di situ ada syaratnya. Apa syaratnya? Kenapa kok kita nggak ngerasakan sehingga kita males sekali nih baca Quran? Apa ini? Hurufnya bulat-bulat lagi kayak gini, nggak ada rasanya. Katanya penyembuh, makin sakit makin suntuk gue baca, apalagi ku hafal, aduh, peninggalilah palaku. Kenapa begitu ayahanda ibunda sekalian? Karena memang syifa lima fis sudur, hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Di surat An-Nahl, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dia hanya berlaku sama yang meyakininya sepenuhnya, bukan sama yang bercadar, yang berjilbab, bukan sama yang datang ke masjid, bukan.
sama yang betul-betul beriman kepadanya. Maka dicatat di akhir fungsinya betul-betul berfungsi sebagaimana yang Allah katakan, dia penyembuh, dia petunjuk, dia pembeda. Apalagi dia kasih sayang yang nyata. Itu hanya bagi lil mukminin. Maka dicatat di awal, innalladzina amanu, sesungguhnya yang berimanlah yang akan berani untuk hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW tahun berapa hijrah ini? Ada yang tahu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah tahun berapa hijrah? Belum ada. Karena yang mencetuskan tahun Islam itu dihitung dari hijrahnya Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dialah yang memulai membuat tahun Islam, tahun Hijriah itu dilihat dari hijrahnya Rasul. Dari situlah dimulai. Karena itulah prestasi langkah awal kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa mereka bisa berani? Karena mereka 13 tahun diajari iman. Karena mereka 13 tahun di Mekah diajari iman. Maka dari itu innalladzina amanu. Maka yang perlu kita bongkar di sini agar kita merasakan Quran itu penyembuh. Quran itu kasih sayang. Quran itu cinta adalah kalimat iman. Iman itu apa ayahanda ibunda? Iman itu apa artinya? Percaya. Kalau yakin apa artinya? Ya percaya. Jadi apa beda iman dengan yakin? Ya nggak tahu. Nah, inilah miskinnya bahasa Indonesia. Hanya 600.000 kata. Gak bisa dipakai untuk mewakili maksud Allah. Bahasa Arab 12 juta kata dan itu terus beranak. Dan itu terus baru. Karena ada sifatnya namanya sifat istiqaq. Sifatnya beranak pinak itu bahasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau katanya ini kata Abdullah bin Mas'ud, tapi disebutkan ini marfu ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al yaqinu al imanu kulluh, yakin itulah keimanan sepenuhnya. Yakin itulah keimanan sepenuhnya. Dari sini Ibnul Qayyim mengatakan manzilatul yakin alal iman ka manzilatir ruh alal jasad. Posisi yakin terhadap iman seperti posisi ruh terhadap jasad. Kalau jasad tanpa ruh bangkai, mati, sama seperti iman tanpa yakin tuh bangkai. Maka Rasulullah SAW bersabda, yakin itulah keimanan seluruhnya. Dari sini ulama sepakat al-yakin lubbul iman. Yakin itu adalah inti dari keimanan. Kita artikan dulu yakin, baru kita bisa tahu arti iman, dan baru kita ngerasa sadar ternyata kita orang beriman atau bukan. Ayahanda ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yakin? Yakin kata Imam Al-Munawi adalah al-ilmu wa izahatus syak. Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibnul Manzur dalam Lisanul Arab, al-ilmu wa izahatus syak. Ilmu atau informasi dan pensirnaan keraguan. Yang paling sempurna mengartikan yakin adalah Imam Ibnu Sa'ad dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di. Apa itu yakin? Yakin huwa al-ilmu tam. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna, yuzilu adna syak, yang mensirnakan sekecil apapun bentuk keraguan, wal mujibu lil amal, dan mendorong untuk beramal, bahkan lid dakwah, mengajak orang lain untuk beramal meskipun dia dilempari kotoran, dilempari batu, dibunuh, gak peduli, karena dia sudah yakin, dia sudah ngamalkan, dia sudah ngerasakan, maka dia dakwahkan. Nah, maka dari sini yang terpenting apa Bapak Ibu? Dari arti yakin ini agar nanti kita dapat iman.
Yakin tadi apa Bapak Ibu? Ilmu yang sempurna, yang mensirnakan sekecil apapun bentuk keraguan, mendorong kuat untuk action, beramal, bahkan mengajak orang lain berdakwah. Jadi yang terpenting dalam hidup kita apa Bapak Ibu? Ilmu. Jadi yang terpenting apa Bapak Ibu? Keraguan. Itulah. Terbukti ya, saya dari tadi ngulang-ngulang artinya, yakin itu adalah ilmu yang sempurna, yang menyirnakan sekecil apapun keraguan. Kalau kita nggak ada keraguan, nggak ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan, nggak ada iman. Benar apa benar? Yang membuat kita itu bisa punya prinsip adalah keyakinan. Yang membuat kita bisa yakin adalah apa Bapak Ibu? Ilmu. Yang membuat hadirnya ilmu adalah keraguan. Mari sama kita ragukan agama kita. Saya ragukan ya. Ibu-ibu agamanya apa Ibu? Islam ya? Apa alasannya berislam Ibu? Kalau bapak-bapak agak gengsi nanti ditanya. Ibu-ibu aja lah. Ibu yang ujung ini, boleh nanya Bu ya? Yang paling ujung atau yang paling belakang. Agamanya Islam lah ya semua ya. Satulah, kasih jawaban alasan memilih Islam apa? Alasan memilih Islam apa? Apakah karena Islam itu indah? Apakah karena Islam itu baik? Atau Islam itu sempurna atau apa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Di toko-toko orang Arab aja kita mungkin kan? Ya kan dari bahasa Arab ya ini. Coba gak usah pakai Quran dulu. Allah menciptakan logika kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Agama paling rasional adalah agama Islam. Banyak yang menjawab mahasiswa-mahasiswi saya, terutama mahasiswi, Islam itu indah katanya. Yakin indah? Apanya yang indah? Semuanya yang indah. Ajarannya, iya, semua ajarannya indah. Iya, indah. Saya tanya, kamu dari mana? Dari Aceh. Oh, pantaslah, manis. Kapan pulang ke Aceh? Kenapa Bapak nanya? Saya mau ikut pulang. Mau ngapain Bapak? Saya mau datangi kamu, ngelamar kamu jadi istri saya yang ketiga. Bapak ini aneh-aneh aja. Tapi katanya indah. Kalau kamu nggak mau dipoligami, pindah agama ke Katolik. Nggak akan dipoligami, nggak akan nikah lagi suamimu. Tapi jajan, berhubungan biologis kita nggak tahu, karena itu kebutuhan. Jadi apa milih Islam karena apa? Akhirnya semuanya jujur karena emak saya Pak, karena ayah saya Pak. Oke, berarti emak ayahmu yang Islam, kamunya belum beragama nih posisinya. Mau pilih apa? Ada banyak agama, saya punya banyak kawan. Pendeta saya punya kawan. Silakan. Dia milih Islam lah Pak. Alasannya bingung. Nah ini sama, kita berislam ini sama seperti kita beli baju dibelikan mama kita. Kalau bisa habis dipakai gitu dibuka gitu. Karena kita nggak suka, bukan pilihan kita. Makanya dengar azan kita males-malesan, baca Quran kita males-malesan, berbuat jujur kita males-malesan. Karena bukan pilihan kita, ini dipilih mama kita. Coba kalau baju pilihan kita, sampai bau nggak kita buka-buka, pasti seneng kali, bangga kali, karena pilihan kita. Ini masalah baju, bukan masalah pribadi, jiwa. Ayahandaku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya analogikan cerita ada seorang remaja ngelihat calon kepompong mau keluar jadi kupu-kupu. Kasihan remaja ini, kesusahan tuh calon kupu-kupu mau jadi kupu-kupu. Akhirnya dibantu sama remaja ini.
Pertanyaannya, baik nggak remaja ini, Pak? Baik, karena dia membantu, nolong. Akhirnya keluar dan ingin terbang, ketika baru beberapa kepakan mati kupu-kupu itu. Baik nggak remaja ini, Bu? Baik. Saya rubah pertanyaannya, benar nggak yang dilakukan remaja ini? Tidak. Kenapa? Nggak punya ilmu tentang proses penguatan sayap. Jadi dia bantu itu. Akhirnya malah yang dia lakukan, yang dia rasa baik, hancur. Makanya Islam nggak boleh pakai rasa-rasa. Islam iqra bismi rabbik, pakai dasar ilmiah, baca betul-betul, analisa betul-betul, jangan dirasa-rasa, hancur. Dipelajari biar tahu mana yang benar, akhirnya yakin. Nah, nanti yakinilah yang akan berubah jadi iman. Maka dari itu Islam boleh nggak keturunan, boleh nggak ikut-ikutan. Bukan saya yang bilang, Rasul SAW bilang, buniyal Islamu ala khamsin. Biar kita hijrah betul-betul dari Islam yang ecek-ecek sebelumnya dengan Islam yang sesungguhnya. Buniyal Islamu ala khamsin. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Islam itu dibangun. Tengok bahasa orang yang paling cerdas di dunia ini. Dia mengatakan Islam itu dibangun. Dia nggak mengatakan Islam itu rukunnya 5. Nggak gitu dia bilang. Islam itu dibangun. Ini memaknai kepada kita bahwasannya Islam itu ya harus dibangun. Gak boleh keturunan, gak boleh ikut-ikutan. Sama seperti kita hidup, kita gak punya bangunan, gak punya rumah. Kedinginan, terancam dimaling, terancam kita dipatok ular. Kita marah-marah dimaki, kita marah-marah dimaling sama orang yang sedikit minoritas. Kenapa kok marah-marah? Kita sendiri nggak bangun Islam. Mana bangunan kita? Sholat kita bolong-bolong. Mana bangunan kita? Ada yang betul sholatnya luar biasa, hajinya luar biasa, tapi karena akidahnya nggak ada, asyhadu, persaksiannya keropos, apa istilahnya? Asasnya, pondasinya keropos. Memang rumahnya begah, ibadahnya luar biasa, tapi gitu kena banjir hancur, gitu kena ujian langsung maki-maki Allah. Aku udah sholat ya Allah, aku udah puasa ya Allah, kok gini juga aku ya Allah. Apanya maksud kau ya Allah? Kenapa aku kayak gini ya Allah? Tauhidnya keropos, la ilaha illallahnya nggak ada, sholatnya luar biasa. Perhatikan bahasa Rasulullah SAW. Islam dibangun. Maka dari itu kita pelajari. Agar betul-betul kita mendapatkan ilmu yang sempurna, mensirnakan segala keraguan, dan sehingga kita mendapat keyakinan. Mau kita ragukan lagi nih Bapak Ibu? Kira-kira dari sini kita dapat alasan kita milih agama apa? Dari cerita anak tadi, remaja tadi. Dari cerita anak remaja tadi, kita dapat menyimpulkan alasan kita memilih agama kita karena kebenaran. Dan kebenaran itu cuma bisa terus dipelajari. Karena cuma kebenaranlah yang akan menghasilkan keyakinan. Disinilah Islam dihancurkan dengan mengatakan kebenaran itu relatif. Itu nanti kalau dia jadi dosen pembimbing, kita kasih disertasi kita atau tesis kita, disalah-salahkannya, kok salah Pak dosen. Ya ini salah, menurut Bapak salah, menurut saya benar, karena kebenaran itu relatif, selesai. Kalau kebenaran itu relatif, ya udah nggak ada yang benar kalau gitu, nggak ada keyakinan kalau gitu. Dan inilah hidup sekarang. Hidup sekarang begini, nggak ada yang punya prinsip. Terombang ambing. Lebih hebat lagi ateis. Ateis itu punya prinsip, dia nggak mau dengar kecuali nafsunya saja, dirinya saja. Dia nggak mau dengar siapa itu Elon Musk itu siapa sih? Besok pun mati dia. Nggak ada takutnya ateis itu, karena prinsipnya la ilah, nggak ada yang perlu ditakuti. Tinggal satu lagi dia, illallah itu belum dapat dia. Yang lebih kuat lagi harusnya kita orang yang beriman. Gak ada yang perlu kita dengar kecuali kata Allah dan
Rasulnya, karena cuma itu yang benar. Ayahanda ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan ini nggak mungkin membahas tentang bagaimana yakin secara utuh. Yang penting kita sudah tahu, dibahaslah sendiri karena kita orang-orang akademisi, bahwasanya yakin itu hanya bisa muncul dari kebenaran, kebenaran itu hanya bisa muncul dari ilmu, ilmu itu hanya bisa muncul dari keraguan, keraguan itu apa? Bertanya-tanyalah, bertanya-tanyalah. Maka dari itu Allah ngasih masalah setiap hari agar kita tetap jadi manusia. Manusia itu adalah hewan yang berpikir, berpikir itu adalah yang bertanya. Itu bukan saya yang bilang, tapi para ahli filsafat yang bilang. Jadi Allah ngasih kita masalah agar kita selalu bertanya. Tapi salahnya kita bertanya dengan rumput yang bergoyang, dengan tengah malang, dengan manusia, maka nggak akan ada jawabannya. Kita bertanya pada Allah, pasti ada jawabannya. Tengok Al-Quran, tengok hadis, dan betul-betul yakini insya Allah kita akan dapat cinta Allah, dapat keyakinan. Dan itulah yang membuat para sahabat itu hijrah, nggak takut apapun setelah itu. Setelah 13 tahun mereka mendapatkan keimanan, keyakinan, yaitu dengan hidup bersusah payah. Nggak bisa iman itu diajarkan dengan harta, nggak bisa iman itu diajarkan dengan kemudahan hidup. Iman itu hanya bisa diajarkan dengan berbagai musibah, berbagai cobaan. Orang yang bertubi-tubi dapat musibah, bertubi-tubi dapat cobaan, hanya mereka lah yang bisa kenal Allah, hanya mereka lah yang bisa punya keyakinan, hanya mereka lah yang bisa punya keimanan. Semoga kiranya bermanfaat. Mohon maaf, ada salah kata saya yang sangat menyakitkan hati Bapak Ibu sekalian pasti, karena memang saya juga baru belajar menyampaikan seperti ini, di tempat seperti ini, di tempat yang semoga Allah luruskan niat kita hadir di sini, sehingga tidak sia-sia hidup kita, tidak sia-sia apa yang sudah kita lakukan, dan betul-betul berbuah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz, Afwan Ustadz, kan banyak Ustadz di antara masyarakat Indonesia itu Ustadz yang ketika mengadakan perayaan 1 Muharram Ustadz, mereka ngaji Ustadz, baca Quran gitu Ustadz, seperti biasa, tetapi di samping mereka itu ada kayak sesajen, kemenyan, bunga-bunga seperti itu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya, ada hal yang menarik Pak Ustadz, apalah beda hakul yakin, nurul yakin, ainul yakin? Ini supaya kita tahu ini. Satu lagi apa? Ilmal yakin. Itu aja Pak Ustaz. Syukron pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, ada orang ngaji, terus baik, saya jawab yang kedua dulu ya. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Alhamdulillah. Inilah proses ilmu tadi, sehingga dia menjadi sempurna. Dia menjadi keyakinan yang utuh dan menjadi keimanan. Ilmu yakin itu berkaitan dengan pendengaran. Ainul yakin itu berkaitan dengan penglihatan. Hakul yakin itu berkaitan dengan rasa. Maka agama itu bukan mendahului rasa dengan cara memakai rasa di awal, tapi memakai pendengaran. Perumpamaannya seperti kita punya kawan. Kawan kita ini orang yang terkenal jujur di kampung kita. Gak pernah dia bohong. Saking gak pernah dia bohong, dia terkenal jujur. Kemudian dia datang kepada kita menceritakan tentang suatu hal yang kita belum tahu. Misalnya dia cerita, tadi aku makan buah durian. Terus karena kita nggak tahu, akhirnya berkerutlah dahi kita. Durian, karena memang kita nggak tahu, baru kita dengar. Durian itu adalah buah, kulitnya berduri.
Makanya disebut durian. Ada buah berduri. Nah, bertanyalah kita, keraguan-keraguan itu muncul. Tapi keraguan ini bisa tersudut karena dia orang yang jujur. Apa ada buah begitu? Mau percaya dia orang jujur, mau nggak percaya dia nggak pernah bohong, tapi kita nggak pernah lihat. Ada buah durian itu ada, itu baru tadi malam kami makan. Alhamdulillah, ada satu belum kumakan, besok kubawakan untukmu. Nah, akhirnya dia betul datang besok bawakan durian. Keraguan kita memang ada, tapi sudah kalah, sudah nyudut di dalam hati kita, itu udah nggak punya ruang. Karena ini yang ngomong orang yang paling jujur, nggak mungkin bohong. Tapi karena kita belum lihat, akhirnya masih ada keraguan itu. Nah, dibawanya besoknya, oh panjanglah oh itu tadi kan. Itulah kenikmatan paling besar di dunia ini adalah oh itu. Oh, ketika kita tahu sesuatu itu kenikmatan paling besar. Selama kita belum tahu itu tersiksa kali rasanya. Oh, ini maksud Allah rupanya. Oh, ini buah durian. Betul ya berduri. Nah, naiklah ke ainul yakin. Ini rasanya dia lembut-lembut, dia kayak tape. Kan biasa manusia itu menilai cepat sebatas persepsinya saja, frame pemikirannya aja, paradigmanya saja. Enggak, dia manis, dia lembut tapi manis. Loh, kayak gula. Enggak, dia ada lemak-lemaknya sedikit kayak gulai. Payah kali lah menjelaskannya. Sulit menjelaskan rasa karena banyak kata yang tidak mewakili rasa. Akhirnya dibuka, rasakan aja lah ini, dimakan. Iya, manis lemak, cemana lah. Makanya rasa nggak bisa dipelajari. Sufi itu nggak bisa diajarin dengan kata-kata, nggak bisa. Amalkan apa yang diamalkan Rasul, baru kita merasakan sufi itu. Sufi itu bukan kata-kata indah yang ada di buku-buku, itu bukan. Sufi itu soal rasa. Rasa itu hanya bisa dirasa, nggak bisa diungkap dengan kata. Kalau keagamanya itu kan contoh dunianya. Keagama kita Bapak Ibu, sebelum Rasulullah SAW diutus jadi Rasul, dia jadi apa Bapak Ibu? Dia digelari oleh orang-orang sekitarnya dengan Al-Amin. Kerennya Allah menyetel hidup kita, menyetel agama kita ini. Dia itu dikenali, dijuluki sama orang-orang dengan Al-Amin, yang paling jujur, yang paling terpercaya. Sehingga ketika dia dakwah terang-terangan, ketika dia udah tahu posisi dia di keluarganya dulu dikumpulkan, rupanya ada yang membela pamannya Abu Thalib, akhirnya dia di Bukit Sofa ngumpuli Quraisy, langsung dibilangnya aku nabi. Enggak, dia public speaker yang hebat. Dia pakai audience participant, pakai tanya jawab dulu baru dia kasih tahu dia nabi. Gini, kukumpulkan kalian ini, ku mau ngatakan sama kalian, andainya ada pasukan berkuda di balik bukit ini mau menyerang kita, kalian percaya sama aku? Diikat dulu bagaimana posisi mereka kepada Nabi. Akhirnya mereka semua menjawab tanpa ada yang membimbing. Naam, ma jarrabna bika illa sidqa. Iya, kami nggak pernah berurusan denganmu. Bahkan di situ pakai bahasa jarrabna, coba-coba, bukan berurusan, hanya mencoba-coba berurusan aja pun kami dapati kau itu jujur. Semuanya menjawab begitu. Akhirnya nggak terbantahkan. Ketika Rasul mengatakan kalau begitu ku sampaikan sama kalian, aku adalah Rasulullah. Gak ada yang bilang, kau menipu, kau bohong. Nggak bisa, terdiam semua. Cuma Abu Lahab yang berani menunjuk, tapi nggak bilang kau penipu, bilangnya tabban lak. Nah, karena memang dia sudah diakui sebelumnya kau itu jujur, dan gelarnya Al-Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang dikatakan Rasulullah SAW berarti apa? Benar. Karena setelannya memang begitu. Nah, gimana biar kebenaran ini terasa? Biar jadi ainul yakin nih Quran ini, biar betul-betul kita mengamalkannya. Hadirkanlah Quran itu di mata kita.
Bagaimana menghadirkannya? Banyak-banyaklah kita baca sejarah orang-orang hebat, sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para sahabat. Itu akan muncul tervisual itu kalau kita baca kisahnya. Ada yang ditulis oleh Khalid bin Khalid, 60 sahabat, ada Dr. Rif'at, suara sahabat. Itu ada namanya Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Salut melihat beliau itu. Disuruh ngirimkan surat ke Persia, perjalanan sebulan sendiri melewati lembah hutan sendiri, dan sampai Persia sama sekali dia tidak tunduk, nggak seperti kita kalau udah diundang pejabat kita tunduk, kita cium-cium tangannya karena kita terkagum kemegahan gedungnya. Dia nggak begitu megahnya Persia, tetap aja, siapa kalian? Aku lebih megah lagi, di diriku ada Allah. Kau ngapain di sini? Ngantarkan surat dari pemimpinku. Sini, nggak bisa. Amanah pemimpinku langsung ke rajamu. Nggak takut dari kampung orang. Karena apa? Udah penuh keyakinan di dadanya. Nah, kalau kita baca orang-orang seperti ini, kehidupan ini terus tervisual dalam diri kita, sakit mati itu kita nggak takut. Bukan berarti nggak takut sakit cari penyakit, bukan nggak takut mati cari mati, nggak gitu ceritanya. Artinya kita yang penting berusaha bermanfaat. Karena sudah ainul yakin. Gimana bisa hakul yakin? Ya amalkan. Dicicipi itu yang mereka cicipi, yang mereka makan. Tahajud mereka itu contoh betul-betul. Perjuangan mereka dalam kebenaran contoh betul-betul. Kapan itu bisa dicontohkan? Kalau ada musuh yang besar. Kebenaran itu terasa nikmat kebenarannya kalau ada musuh yang besar ingin menghancurkan kebenaran itu. Itu terasa kali. Kalau nggak ada musuhnya mana terasa kebenaran itu nikmat. Tapi banyak yang takut di sini. Banyak yang nggak berani karena sudah cinta dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, itulah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Terasa. Nah, pertanyaan pertama tadi? Baca Quran, sampingnya ada sesajen. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ayahanda ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kalau kita baca di Talbis Iblis, ini bagian dari itu. Ini apa? Talbisnya Iblis karangan Abdul Farad Al-Jauzi. Dia mencampur adukkan antara kebatilan dan kebenaran. Ini haram, ini dilarang, nggak boleh. Jadi nggak ada gunanya baca Qurannya, tuh nggak ada gunanya. Makanya kita katakan Al-Quran ini berfungsi luar biasa, tergantung kadar keyakinan kita. Tergantung kadar keyakinan kita itu tergantung kadar keilmuan kita. Bagaimana ilmu kita terhadap Quran ini, begitulah dia keyakinan itu. Kalau kita semakin tahu siapa Allah, Allah itu maha penyayangnya seperti apa, hidup kita hanya betul-betul menuntut ilmu untuk itu, menyempurnakan ilmu itu, maka keyakinan kita makin penuh, ya pasti dia jadi penyembuh. Pasti fungsinya berfungsi. Tapi kalau kita nggak ada imannya, ya seakan-akan Allah bohong, padahal kita yang tidak mengujinya. Jadi jangan biarkan Allah saja yang menguji kita, tapi kita juga uji Allah. Betul nggak yang Allah bilang? Lakukanlah. Biar jadi ainul yakin dan jadi betul-betul hakul yakin. Wallahu a'lam.